Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya perkenalkan, saya Januarika Veronica Vinyabi Manggat bersama rekan saya, Slamita Aslini. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tugas teknik pemboran kami, yaitu tentang Directional Drilling Basic and Design. Adapun outline presentasi akan kami bahas, yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua faktor-faktor penyebab dilakukannya directional drilling, yang ketiga alat-alat pembuat sudut atau deflection tool, supaya terbentuknya directional drilling yang diinginkan, yang keempat metode-metode perencanaan directional drilling, dan yang terakhir yaitu bagian penutup, kesimpulan dan saran. Pendahuluan. Di dalam melakukan pemboran pada suatu formasi, sebenarnya selalu diinginkan lubang yang vertikal. Kenapa? Karena dengan lubang yang vertikal tentu saja, operasinya lebih mudah dan umumnya biaya yang lebih murah. Namun, dengan berkembangnya zaman dan didukung oleh kemajuan teknologi, serta tuntunan kebutuhan terhadap sumber daya alam, khususnya energi minyak dan gas bumi, dan di samping itu juga banyak kendala-kendala yang dihadapi saat drilling operation, baik dilihat dari segi topografi, serta segi geologi. Hal ini menjadi tantangan bagi para ahli perminyakan, khusus di bidang drilling, untuk melakukan pengeboran non-vertikal, yaitu directional drilling dan horizontal drilling. Nah, untuk tipe-tipe pemboran non-vertikal, terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama pemboran berarah atau directional drilling. Merupakan kegiatan operasi pemboran dalam membelokkan lubang sumur untuk kemudian diarahkan ke suatu sasaran tertentu di dalam formasi yang tidak terletak vertikal di bawah permukaan sumur. Dalam melakukan directional drilling ini, dikarenakan adanya alasan-alasan tertentu yang tidak memungkinkan bila melakukan pemboran secara vertikal. Tipe pemboran yang kedua yaitu pemboran horizontal atau horizontal drilling, yaitu pemboran yang dilakukan karena kondisi reservoir yang berukuran besar namun relatif tipis, sehingga untuk dapat menguras hidrokarbon secara optimum, harus dibuat lubang bor bidang horizontal. Secara garis besar, pemboran horizontal merupakan bagian dari pemboran berarah karena pada mulanya pemboran dilakukan secara vertikal. Namun pada titik tertentu pemboran secara horizontal dilakukan dengan alasan yang telah dijelaskan sebelumnya. Berikut faktor-faktor penyebab dilakukannya directional drilling. 1. Alasan topografi, yaitu pemboran berarah di sini dilakukan apabila keadaan di permukaan tidak memungkinkan untuk mendirikan lokasi pemboran, seperti di bawah jalan raya, gedung-gedung, perkotaan, dan lainnya. 2. Alasan geologi. Pemboran berarah di sini dilakukan untuk menghindari kesulitan apabila dibor secara vertikal, misalnya adanya patahan dan silt dome. 3. Alasan lainnya. Pemboran yang dilakukan dengan sistem gugusan sumur atau cluster system yang digunakan untuk menghemat luasnya lokasi pemboran. Yang pertama yaitu faktor topografi, contohnya inaccessible location, yang mana keadaan di permukaan yang tidak memungkinkan untuk mendirikan lokasi pemboran. Dari contoh di gambar di samping ini, dapat dilihat directional drilling dilakukan karena lokasi pemboran kita berada di bawah pusat kota. Selanjutnya faktor geologi. Pertama yaitu silt dome, merupakan pemboran berarah yang bertujuan untuk menghindari adanya lapisan silt dome yang bisa merusak komposisi aditif pada lubang pemboran. Dan yang kedua yaitu fault controlling, yaitu mencari jalur yang memungkinkan untuk menghindari patahan. Hal ini dilakukan untuk mencegah adanya masalah yang muncul di kemudian hari bila kita tetap melakukan pemboran melalui patahan. Terakhir yaitu faktor-faktor lain yang menyebabkan kita melakukan directional drilling. Misalnya, 1. Adanya side tracking. Merupakan directional drilling yang dilakukan akibat adanya benda asing yang masuk ke lubang bor, atau pipa yang terjepit dan sulit untuk diambil, sehingga mengganggu operasi pemboran, dengan asumsi biaya operasi fishing, atau pengambilan benda asing yang masuk ke lubang sumur. Nah, hal itu lebih mahal dibandingkan dengan biaya pembuat jalur lintasan lubang bor, atau yang lebih dikenal dengan istilah side tracking. Kedua yaitu relief well, merupakan pemboran berarah yang dilakukan akibat terjadinya semburan liar atau blowout yang terjadi di permukaan, dengan tujuan membuat sumur baru agar dapat menginjeksikan lumpur dengan densitas yang lebih berat
untuk dapat mengendalikan semburan liar tersebut dan menutupnya. Ketiga yaitu multilateral wells from offshore structure, yaitu pemboran berarah yang dilakukan dengan tujuan untuk menghemat salt sumur pemboran, misalnya di lepas pantai. Di permukaan dibuat beberapa salt sumur, kemudian di bawah permukaan lubang sumur tersebut dibiarkan menyebar. Sistem ini juga dapat dilakukan pada pemboran di daratan. Nah, berikut adalah alat-alat yang digunakan dalam pembuatan sudut atau deflection tool untuk melakukan directional drilling. 1. Bezier bit. Fungsi dari bezier bit ini adalah untuk menghancurkan dan menembus lapisan formasi dengan cara memberi beban dan tenaga putar pada mata bor. Prinsip kerja dari alat ini yaitu adanya salah satu nozzle pada bit yang ukurannya lebih besar dari yang lainnya. Hal ini akan mengakibatkan semburan lumpur yang lebih besar, sehingga lubang yang akan membelok ke arah ukuran nozzle pun lebih besar. Nah, pada gambar di samping dapat dilihat adanya nozzle dengan ukuran yang besar, yang memaksa rongga bit inti untuk menyemburkan lumpur untuk memulai pengeboran. Kemudian dilanjutkan dengan stabilizer sebagai fulcrum bit. Operasi ini diulang sampai hasil yang diinginkan. 2. Spud bit. Fungsinya yaitu menghancurkan dan menembus lapisan formasi dengan cara memberi beban dan tenaga putar pada mata bor dengan gerakan tumbukan dan mengarahkan jet lumpur ke arah pembolokan yang diinginkan. Alat ini merupakan bit tanpa roller, bentuknya seperti baji dan mempunyai nozzle. Cara kerjanya sama dengan bezier bit, hanya di sini ditambah dengan tumbukan. 3. Knuckle joint. Knuckle joint adalah suatu drill string yang diperpanjang dengan sendi peluru, sehingga memungkinkan putaran bersudut antara drill string dan bitnya. Nah, gambar di samping menunjukkan operasi suatu knuckle joint, di mana sebelumnya dibuat terlebih dahulu pilot hole, yang kemudian dibor, kembali dengan bit yang dirangkaikan dengan reamer. Nah, pada gambar A ini dijelaskan knuckle joint pada posisi yang semula. Kemudian pada gambar B, knuckle joint memulai lubang baru, dan pada gambar C, knuckle joint telah melakukan penyelesaian operasi, dan gambar D, knuckle joint memperbesar lubang ke ukuran yang diinginkan dengan hole opener. Fungsi alat ini dengan memungkinkan bit untuk bergerak ke arah yang baru dan memungkinkan putaran yang membuat sudut antara drill string dan bit. Dan yang keempat, whipstock. Whipstock adalah suatu alat yang terbuat dari besi tuang yang berbentuk baji dengan saluran yang melengkung tempat bergeraknya bit. Operasi dari whipstock dapat dilihat di gambar di samping. Dengan alat ini akan diperoleh lengkungan sebesar 1-7 derajat. Whipstock merupakan besi yang konkav di bagian dalamnya, sehingga dapat menahan atau memegang bottom hole assembly. Dengan demikian, arah pemboran dapat dibelokkan. Whipstock harus ditempatkan pada dasar yang keras agar tidak ikut berputar selama drill string diputar. Fungsi dari alat ini adalah untuk membelokkan bit dengan salurannya dan dapat menahan atau memegang bottom hole assembly. Nah, pada gambar di samping ini, di gambar A dijelaskan bahwa whipstock pada posisi semula sebelum pin memotong, kemudian pada gambar B, drilling assembly dengan jalan memotong atau jalan pintas. Kemudian pada gambar C, whipstock dalam posisi pick up, dan pada gambar D, rimming jalan pintas menjadi ukuran diinginkan dengan hole opener. Selanjutnya, downhole mat motor. Merupakan peralatan yang dapat memutar bit tanpa harus memutar rangkaian pemboran lainnya, dan dipasang di atas pahat. Ada dua tipe mat motor, yaitu Positive Displacement Motors atau PDM dan turbo drill. Penggerak utama dari motor ini adalah aliran fluida lumpur dari permukaan menuju motor melalui drill string. Fluida tersebut menggerakkan mekanisme motor. Pada motor tersebut dilengkapi dengan band shaft untuk membelokkan lintasan sumur dengan lengkungan yang halus. 1. Turbo drill merupakan downhole mat turbin yang dapat memutar bit tanpa harus memutar rangkaian bor atau drill string. Putaran sangat tergantung kepada volume lumpur dan tekanan sirkulasi di permukaan. Adanya band shaft pada turbo drill, nah dapat dilihat di gambar di samping, menyebabkan dapat membeloknya lubang sumur. Turbin motor membangkitkan tenaga dengan menggunakan momentum fluida. Maka tekanan sepanjang motor relatif konstan pada saat operasi untuk suatu laju aliran tertentu. Turbin motor mempunyai beberapa keuntungan,
yakni bagus digunakan pada temperatur tinggi di atas 300 derajat Fahrenheit dan pada bagian oil basement. Fungsi turbo drill menggerakkan pahat tanpa harus memutar rangkaian pipa pemboran, dilengkapi dengan band shaft atau band housing untuk membelokkan lintasan sumur dengan lengkungan yang halus. Yang kedua, positive displacement motor. Alat ini digerakkan oleh pompa dengan rotor berbentuk helicoidal yang berperan sebagai rotor tersekat di dalam stator. Dapat dilihat di gambar di samping. Nah, jika fluida atau lumpur dialirkan, rotor akan bergerak memberikan jalan kepada fluida atau lumpur untuk mengalir. Rotor bergerak karena adanya perbedaan tekanan di dalam motor yang dihasilkan oleh lumpur. Fungsinya yaitu berperan sebagai rotor yang tersekat di dalam stator, sehingga jika fluida dialirkan, rotor akan bergerak memberikan jalan pada lumpur atau fluida untuk mengalir. Selanjutnya ada steering drilling system, dibagi menjadi dua. Yang pertama, positive displacement motor plus navigation shaft. Alat ini mampu membor lubang lurus, rotary, atau berarah, sliding, tanpa memerlukan extra trip untuk mengganti bottom hole assembly. Dua, jika string tidak diputar, maka motor akan membuat lubang berarah atau miring, sliding. Dan jika string dan motor diputar bersamaan, maka akan dihasilkan lubang lurus, rotary. Alat ini dapat membuat arah bisa diubah-ubah tanpa diperlukan extra trip untuk mengganti bottom hole assembly. Yang kedua, rotary steering system. Alat ini untuk membor lubang lurus, rotary, atau bergerak, oriented, dengan memutar string dan motor secara terus-menerus sampai mencapai target yang dikehendaki. Mampu membor berarah dengan laju penetrasi yang tinggi. Alat ini juga dapat mengubah arah tanpa diperlukan extra trip untuk mengganti bottom hole assembly. Bisa membor trayek yang kompleks karena arah lubang bor bisa dikontrol dengan tepat seperti rencana trayek. Dan yang terakhir, bisa mencapai target dengan radius yang kecil. Nah, kemudian ada rotary bottom hole assembly. Kecenderungan arah merupakan arah dari resultan gaya yang bekerja pada mata bor dan stabilizer pada bottom hole assembly. Pada rotary bottom hole assembly, terdapat near bead stabilizer dan bead tilt angle, atau sudut antara poros sumur dan poros mata bor. Relatif kecil yang menyebabkan adanya side force pada mata bor dan mempengaruhi arah dari lubang bor. Adapun jenis-jenis rangkaian bottom hole assembly, yaitu 1. Packet hole assembly. Ide yang diterapkan pada holding assembly adalah meningkatkan efek side force dengan menempatkan stabilizer serapat mungkin, maka pembengkokan pada pipa bor akan berkurang. Upaya mempertahankan sudut inklinasi lebih sulit dibandingkan dengan menaikkan atau menurunkan sudut. Pada kondisi ideal, semua rangkaian memiliki gaya untuk menaikkan atau menurunkan sudut. Ketika saat mempertahankan sudut, gaya kenaikan dan penurunan sudut harus diminimalkan. Fungsi dari packet hole assembly ini adalah untuk menjaga agar lubang yang telah terbentuk tidak berubah sudut, sehingga deviasi sudut tidak terjadi. 2. Pendulum assembly merupakan stabilizer pertama yang diletakkan dengan jarak tertentu, kurang lebih 30 feet dari bit. Pendulum sifatnya mengurangi sudut dan membentuk lubang yang relatif tegak. 3. Fulcrum assembly merupakan stabilizer pertama yang diletakkan pada jarak tertentu, kurang lebih 60 feet dari bit. Fulcrum sifatnya menambah sudut. Semakin besar jarak antara bit dan stabilizer pertama, maka semakin besar pula build rate-nya. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kemiringan dan arah lubang bor. 1. Faktor formasi. Pada formasi yang berlapis-lapis dengan bidang perlapisan yang miring, maka lubang bor akan cenderung untuk tegak lurus pada bidang perlapisan. Faktor formasi dibagi menjadi 3. Yang pertama, miniatur whipstock theory, yaitu penembusan bit pada formasi akan meninggalkan suatu baji kecil yang dapat bertindak sebagai whipstock kecil, atau miniatur whipstock, yang dapat membelokkan lubang sumur. 2. Formation drill ability theory, yaitu pada formasi dengan perlapisan yang berganti-ganti dari lunak ke keras dan sebaliknya, akan menyebabkan bit ditahan dengan berat sebelah pada kedua sisinya, sehingga bit akan terperosok ke salah satu sisi dan mengakibatkan bengkoknya lubang bor.
Yang ketiga, formasi dengan bidang perlapisan lebih dari 45 derajat. Pada formasi ini, di mana kemiringan bidang perlapisan lebih besar dari 45 derajat, maka bit akan cenderung mengikuti bidang perlapisan. 2. Faktor mekanis. Faktor-faktor ini menyangkut 1. Drikolar yang tidak cukup kekar sehingga mudah melengkung. 2. Beban pada bit yang berlebihan sehingga drikolar melengkung. 3. Perubahan bottom hole assembly akan memberikan bentuk yang berlainan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Islamita Aslini. Di dalam merencanakan suatu pemboran terarah, dikenal dua cara, yaitu metode tangan sial dan metode radius of curvature. Metode tangan sial merupakan metode yang tertua, dikenal sejak dimulainya pemboran terarah. Sedangkan radius of curvature diperkenalkan oleh Wilson pada tahun 1968 yang merupakan perbaikan dari metode tangan sial. Yang pertama yaitu perencanaan dengan metode tangan sial. Dari gambar, setelah titik belok ditentukan yaitu titik 1. Selanjutnya build up section dari titik 1 sampai 2 dibuat dengan mengubah sudut kemiringan sampai dicapai sudut maksimum yang diinginkan. Tangan section pada titik 2 sampai titik 3 dibuat dengan mempertahankan sudut kemiringan maksimum sampai kedalaman tertentu. Drop of section dari titik 3 sampai titik 4 dibuat dengan mengembalikan sudut maksimum ke 0 derajat dan bagian back to vertical dari titik 4 sampai titik 5 dibuat dengan mempertahankan sudut kemiringan 0 derajat. Pada perencanaan dengan metode tangan sial, dianggap bahwa interval-interval lubang yang berupa garis-garis patah, baik untuk build up maupun drop off section, di sini apabila diambil interval kecil, misalnya diambil measure depth setiap 100 feet. Garis melengkung measure depth dianggap garis lurus. Makin kecil kita mengambil intervalnya, misal 25 feet, perhitungan akan semakin teliti. Metode ini menggunakan rumus delta TVD sama dengan delta MD dikali delta I pada persamaan pertama. Yang kedua yaitu delta H sama dengan delta MD dikali sin delta I, di mana delta TVD true vertical depth, kedalaman tegak pada suatu interval lubang bor dengan satuan feet. Sedangkan delta H, drift atau throw atau penyimpangan horizontal pada interval tersebut dengan satuan feet. Delta MD, measure depth pada interval tersebut dengan satuan feet. Delta I, besarnya sudut kemiringan pada interval tersebut dengan satuan derajat. Sedangkan sudut theta adalah sudut arah yang tetap besarnya. Berdasarkan persamaan 1 dan 2, dapat dibuat suatu program komputer perencanaan pemboran terarah dan dapat ditentukan TVD dan H untuk setiap harga I per MD-nya. Misalnya 2 derajat per 100 feet, 4 derajat per 100 feet, hingga dicapai sudut maksimum yang diinginkan. Yang kedua yaitu perencanaan dengan metode radius of curvature. Terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu perhitungan dengan segmental. Metode ini diperkenalkan oleh Wilson pada tahun 1968 yang merupakan perbaikan dari metode tangan sial. Tidak seperti pada metode tangan sial, perencanaan ini tidak menganggap interval-interval lubang bor merupakan garis-garis lurus. Di dalam metode ini, segmen lubang bor dianggap berupa busur suatu lingkaran yang bersifat menyinggung di titik awal dan akhir suatu interval lubang bor yang mempunyai sudut kemiringan dan sudut arah tertentu. Karena di dalam prakteknya, memang alat-alat pembelok seperti turbo drill, Dyna drill, dan lain-lain dapat menghasilkan lubang dengan belokan yang kontinu, sehingga lebih tepat apabila segmen-segmen lubang bor dianggap berupa busur suatu lingkaran. Di dalam perencanaannya, pemboran berjalan pada suatu bidang datar dengan sudut arah tetap. Yang kedua yaitu build and hold trajectory. Tipe pemboran ini digunakan untuk lapangan-lapangan yang cukup dalam. Setelah titik belok KOP, dilakukan build up hingga inklinasi tertentu. Kemudian dilakukan pemboran dengan mempertahankan sudut inklinasi ini. Pada kedalaman tertentu, kemudian dilakukan drop off atau mengurangi inklinasi hingga akhirnya inklinasi lubang kembali ke vertikal. Selanjutnya yaitu desain directional drilling. Contoh yang pertama, diinginkan membor suatu sumur di bawah danau dengan menggunakan directional drilling. Lintasan trajektori yang akan digunakan adalah build and hold trajectory dengan data sebagai berikut. KOP 2000 feet, TVD of target 10.000 feet horizontal,
Displacement of target 3000 feet, build up rate 2 derajat per 100 feet. Untuk mempermudah pengerjaan, langkah awal yang dilakukan yaitu buat grafik berdasarkan data yang ada seperti gambar di samping. Dengan menggunakan diagram skala, informasi ini dapat dengan mudah diplot pada sebuah grafik kertas menggunakan kompas dan penggaris. Titik A mewakili lokasi rig di permukaan. Titik B adalah KOP pada 2000 feet. Titik T adalah targetnya. Titik O mendefinisikan pusat busur yang membentuk bagian build up. Busur radius ini dapat digambar untuk menentukan profil build up. Garis singgung dari T kemudian dapat ditarik untuk memenuhi busur ini di titik E. Sudut penyimpangan TEY kemudian bisa diukur dengan menggunakan busur derajat. Perhatikan bahwa TEY sama dengan sudut BOE. Dari informasi ini, jarak dari BX, XE, BE, dan EY juga dapat dihitung. Radius OB dapat dihitung berdasarkan build up rate dengan rumus gamma derajat per 360 sama dengan 100 feet per 2 PR, di mana kita memperoleh nilai OB sebesar 2866,24 feet. Untuk sudut TEY dapat dihitung sebagai berikut. Dengan tan X dengan menggunakan rumus D min R per D, di mana kita memperoleh nilai tan X yaitu 0,96 derajat. Selanjutnya untuk menghitung sin Y dengan rumus R cos X per D, kita memperoleh nilai Y yaitu sebesar 20,99 derajat. Sehingga kita memperoleh nilai alfanya yaitu sebesar 21,95 derajat. Setelah sudut diketahui, titik-titik lain dapat dihitung sebagai berikut. AE dengan rumus AB plus BE. Untuk menghitung BE dapat dihitung dengan menggunakan rumus BE per 2 VR sama dengan alfa per 360 derajat. Sehingga nilai BE yang kita peroleh yaitu 1097,50 feet. Sehingga kita memperoleh nilai AE yaitu 2000 ditambah 1097,50 yaitu 3097,50 feet. Selanjutnya untuk menghitung AX, kita menggunakan rumus AB plus PE, di mana PE kita menggunakan rumus R dikali sin alfa. Sehingga kita memperoleh nilai PE yaitu 1071,39 feet. Setelah kita menemukan nilai PE, maka didapat juga nilai AX yaitu sebesar 3071,39 feet. Selanjutnya yaitu menghitung XE dengan rumus OB minus OP, di mana OB kita menggunakan rumus R dikali OP dengan R dikali cos alpha, sehingga kita memperoleh nilai OB yaitu 2658,47 feet. Maka nilai XE yang kita peroleh yaitu sebesar 207,7 feet. Selanjutnya yaitu menghitung total measure depth dengan menggunakan rumus AE plus ET. Nilai ET yang kita peroleh yaitu 7470,12 feet, sehingga AT yang kita peroleh yaitu sebesar 10.567,62 feet. Selanjutnya yaitu contoh 2. Telah diputuskan untuk mengalihkan sumur dari ketinggian 1.500 feet. Jalur samping tersebut akan menjadi sebuah bangunan dan tahan profil dengan spesifikasi sebagai berikut. Target depth 10.000 feet, horizontal departure 3.500, build up rate 1,5 derajat per 100 feet. Hitunglah, yang pertama yaitu sudut drift dari sumur, yang kedua TVD dan deviasi horizontal di ujung bagian build up, yang ketiga yaitu total kedalaman yang diukur ke target. Yang pertama yaitu sudut drift dari sumur. Untuk menghitung sudut drift dari sumur, kita menggunakan rumus 1,5 R per 100 sama dengan 360 derajat per 2V. Maka, R yang kita peroleh yaitu sebesar 3.820 feet. Dalam menghitung tan Y, kita memperoleh nilai Y yaitu sebesar 2,16 derajat. Dalam menghitung sin Y, kita juga memperoleh nilai OX yaitu sebesar 8.490,3 feet. Sehingga sin X plus Y sama dengan 0,4499, sehingga nilai X yang kita peroleh yaitu sebesar 24,58 derajat. Yang kedua yaitu TVD dan deviasi horizontal di ujung bagian build up. Di sini kita menggunakan beta dengan rumus 180 dikurang 90 dikurang X, di mana beta yang kita peroleh yaitu sebesar 65,42 derajat. Cos beta sama dengan 0,416 sama dengan PE per R, sehingga nilai PE yang kita peroleh yaitu sebesar 1589 feet.
TVD di titik E menggunakan rumus KOP plus PE, sehingga TVD di titik E diperoleh sebesar 3089 feet. Sin beta sama dengan 0,9094 sama dengan PO per R. Maka nilai PO yang diperoleh yaitu sebesar 3474 feet. Displacement di titik E yaitu KO minus PO, sehingga displacement di titik E kita peroleh yaitu sebesar 346 feet. Yang ketiga yaitu total kedalaman yang diukur ke target. Di sini kita menggunakan rumus KOP plus length build up section plus length tangan section. Untuk tangan section, kita menggunakan rumus tangan angel per 360 sama dengan KE per 2V dikali 3820, sehingga kita memperoleh nilai KE-nya yaitu sebesar 1639 feet. Untuk total measure depth yaitu 1500 ditambah 1639 ditambah EX, maka nilai EX juga dapat kita hitung dengan menggunakan rumus OX dikali cos X plus Y. 8490 dikali 0,89,31, maka EX yang kita peroleh yaitu 7582 feet. Sehingga total measure depth yang kita peroleh yaitu sebesar 10.721 feet. Selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan, directional drilling merupakan kegiatan operasi pemboran dalam membelokkan lubang sumur untuk kemudian diarahkan ke suatu sasaran tertentu di dalam suatu formasi yang tidak terletak vertikal di dalam permukaan sumur. Dalam melakukan pemboran berarah, directional drilling ini dikarenakan karena alasan-alasan tertentu yang tidak memungkinkan bila melakukan pemboran secara vertikal. Alat-alat pembuatan sudut atau deflection tool yaitu geyser bit, spud bit, knuckle joint, whipstock, turbo drill, positive displacement motor, packet hole assembly, pendulum assembly, dan fulcrum assembly. Saran, dalam melakukan perhitungan dan pembulatan angka diharapkan lebih teliti karena kesalahan 1 derajat atau 2 derajat dalam mengukur dengan menggunakan busur derajat bisa berarti itu lintasan singgung tidak tepat dan target mungkin terlewat oleh pembor. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.